Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suziana Faufia, kelas TBIA BP21, mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hasnawati MPD. Dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Teman-teman penasaran? Yuk langsung kita bahas aja. Ada 3 pokok pembahasan penting, yaitu yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Yang kedua, pendayagunaan sarana dan prasarana yang terdiri dari pengertian, tujuan, prinsip, dan fungsi. Yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdiri dari pengertian, tujuan, macam-macam, prinsip, dan tahap. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu sarana dan prasarana? Tentunya itu pasti sering kita dengar. Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Yang A, pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Ibrahim Bafadal tahun 2003, sarana pendidikan adalah semua perangkatan, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Wahyu Ningrum 2004, berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Lebih luas, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan sesuatu usaha. Yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha ini berupa benda-benda maupun uang. Jadi, dalam hal ini, fasilitas dapat disamakan dengan sarana. B, yaitu pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan diartikan pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil, sedangkan dalam bahasa Inggris, pendayagunaan diartikan dengan making efficient use of. Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai pengusahaan perlengkapan pendidikan agar mampu mendatangkan hasil dalam proses pendidikan. Perlengkapan pendidikan di sini yaitu sarana prasarana, misalnya ruang, media pembelajaran, buku, dan masih banyak lainnya. Yang semua itu sangat menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pendidikan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, tujuan pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Tujuan pendayagunaan sarana prasarana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendayagunaan sarana prasarana adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan proses pembelajaran, sedangkan tujuan khusus dari pendayagunaan sarana dan prasarana diantaranya adalah untuk menunjang kegiatan kelas, untuk mendorong dalam menggunakan dan penerapan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis, untuk membantu memberikan perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Tujuan pendayagunaan sarana dan prasarana adalah untuk memperluas bahan pelajaran, melengkapi berbagai kekurangan bahan, dan sebagai kerangka mengajar yang sistematis.
Yang ketiga, prinsip-prinsip pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Sarana prasarana digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses pembelajaran. Oleh karena itu diperhatikan prinsip-prinsip pendayagunaan, antara lain: A. Pendayagunaan sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. B. Sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. C. Guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sarana dan prasarana yang digunakan. D. Guru harusnya memperhitungkan untung ruginya pendayagunaan suatu sarana prasarana. E. Pendayagunaan sarana prasarana harus diorganisasi secara sistematis. F. Jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu sarana prasarana, maka guru dapat menggunakan sarana prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut digunakan agar dapat menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran serta dapat merangsang siswa dalam belajar. Yang keempat, fungsi pendayagunaan sarana prasarana pendidikan. Menurut Umar Hamalik mengutip dari buku Encyclopedia of Educational Research, mengungkapkan bahwa fungsi dari pendayagunaan sarana prasarana pendidikan adalah: A. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, mengurangi verbalisme. B. Memperbesar perhatian para siswa. C. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. D. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. E. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. F. Membantu tumbuhnya pengertian, dengan demikian membantu perkembangan kemampuan berbahasa. G. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. Selanjutnya, C. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting, terutama dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Selanjutnya, macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada 4 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yakni perawatan terus-menerus, perawatan berkala, perawatan darurat, dan perawatan preventif. Yang A. Perawatan terus-menerus. Perawatan terus-menerus adalah perawatan yang dilakukan secara teratur dan bersifat rutin. Pekerjaan perawatan seperti ini dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan terhadap saluran drainase dari sampah dan kotoran, pembersihan terhadap ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran, pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari, dan lain-lain, pembabatan rumput dan semak yang tidak teratur, pembersihan dan penyiraman kamar mandi atau WC untuk menjaga kesehatan. B. Perawatan berkala. Perawatan berkala adalah perawatan yang dilakukan sewaktu-waktu tetapi teratur dan rutin. Pekerjaan perawatan seperti ini dilakukan hal-hal seperti berikut: perbaikan atau pengecatan kusen-kusen pintu, tembok, dan komponen bangunan lainnya yang sudah terlihat kusam, perbaikan meubeler, lemari, kursi, meja, dan lain-lain, perbaikan genteng rusak atau pecah yang menyebabkan kebocoran, pelapisan plesteran pada tembok yang retak atau terkelupas,
pembersihan dan pengeringan lantai, halaman, atau selasar yang terkena air hujan atau air tergenang. C. Perawatan darurat. Perawatan darurat adalah perawatan yang dilakukan sewaktu-waktu dan mendadak sehingga tidak teratur dan tidak bersifat rutin. Pekerjaan perawatan seperti ini dilakukan untuk hal-hal seperti berikut. Dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya atau merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya. Yang kedua, perbaikan yang bersifatnya sementara dan harus cepat diselesaikan supaya kerusakan tidak bertambah parah dan proses pembelajaran tidak terganggu. Yang ketiga, dilaksanakan secara swakelola. Yang terakhir, harus segera dilakukan perbaikan permanen. Yang D. Perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam perawatan preventif adalah 1. Menyusun program perawatan preventif di sekolah. 2. Membentuk tim pelaksana perawatan preventif di sekolah yang berdasarkan atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha BP3 atau komite sekolah. 3. Menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap peralatan dan fasilitas sekolah. Yang keempat, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian sekolah. Kelima, memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, prinsip pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Minarti tahun 2012 ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menata tata ruang antara lain sebagai berikut. 1. Suatu tata ruang yang baik adalah tata ruang yang memungkinkan semua personel tata usaha dapat menempuh jarak yang sependek-pendeknya dalam setiap menyelesaikan pekerjaan ketata-usahaannya. Kedua, bagian-bagian kantor lembaga yang memiliki tugas atau fungsi yang sama dan saling berkaitan diletakkan secara berdekatan. Yang ketiga, tata ruang yang ideal pada dasarnya adalah tata ruang yang menempatkan para personel dan alat-alatnya berdasarkan alur proses kerjaannya. Yang keempat, kantor yang baik adalah kantor yang tidak lupa ventilasi. Oleh karena itu, meja dan perabot lainnya harus diatur sedemikian rupa sehingga tiap bagian kantor mendapatkan cahaya dan pertukaran udara yang cukup. Kelima, tata ruang yang baik adalah tata ruang yang memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin. Yang kelima, tahap pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Barnawi dan Arifin tahun 2012, tahapan dalam memelihara sarana dan prasarana sekolah dapat dirumuskan menjadi 5P, yaitu yang pertama, penyadaran, yaitu upaya menanamkan kesadaran kepada warga sekolah tentang pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, pemahaman, yaitu memberikan pemahaman tentang program pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, pengorganisasian, maksudnya penyusunan struktur organisasi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya. Yang keempat, pelaksanaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah pemeliharaan secara teratur sehingga menjadi suatu kebiasaan atau aktivitas di sekolah. Yang kelima, pendataan, yaitu inventarisasi sarana dan prasarana ditinjau dari ketersediaan dan kondisinya. Nah, itulah video penjelasan materi tentang pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Semoga teman-teman memahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.